Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, alhamdulillahirabbil alamin. Segala bukti bagi Allah yang memelihara alam semesta. Allah lah yang berhak untuk kita sembah. Allah lah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur semuanya alam ini. Allah lah yang menjadikan seorang itu sehat, dan juga Allah lah yang menjadikan seorang itu sakit. Dan Allah lah yang menurunkan Al-Quran, mengutus para rasulnya untuk membimbing umat ini menuju jalan yang terang benderang. Kemudian bapak-bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini saya diamanai untuk menyampaikan tentang masalah tatayur. Tatayur itu bahasa Arab. Jadi tatayur itu bahasa Arab. Ini diambil dari kata toir, dan toir itu maksudnya adalah burung. Yang dimaksud di sini adalah tentang masalah pembahasan, yaitu beranggapan sial dengan burung, beranggapan sial dengan sesuatu, beranggapan sial dengan sesuatu. Dan kalau kita melihat dari tatayur tadi, yaitu beranggapan dengan burung. Karena di zaman jahiliyah, yaitu zaman yang penuh dengan kebodohan, yang mana di situ banyak orang-orang yang dibisikkan oleh setan, banyak yang agamanya itu dicampur oleh setan. Kemudian jadilah makanya zaman-zaman jahiliyah. Maka mereka, orang-orang Arab itu, orang-orang jahiliyah, mereka itu beranggapan yaitu dengan ada suatu yang sial dan juga ada yang suatu yang keberuntungan, yaitu dengan cara mereka kalau mau pergi ataupun mau melakukan sesuatu, maka mereka dengan menghardik burung. Jadi nanti burungnya itu digetak. Nanti kalau terbang ke kanan, ke arah kanan, berarti ini menunjukkan keberuntungan. Kemudian nanti kalau burungnya itu terbang ke arah kiri, ini menunjukkan sial. Inilah sampai sebegitulah keyakinannya orang, yaitu orang-orang Arab. Jadi dianggap sial. Jadi kalau mau pergi, nanti burungnya nanti digetak. Nanti kalau digetak kemudian terbang ke kiri, berarti sial, maka enggak jadi pergi karena menganggap sial. Kemudian kalau mau melakukan pekerjaan, kemudian ternyata burungnya digetak kemudian arahnya ke kiri, berarti sial, berarti enggak jadi enggak jadi melakukan pekerjaan. Dan ini adalah keyakinannya orang Arab, orang-orang jahiliyah. Sampai begitu. Maka apa hubungannya? Yaitu dengan sial ataupun dengan sial dengan burung. Maka dalam masalah ini dilarang dalam masalah Islam. Jadi tidak boleh. Kemudian adapun secara istilah tatayur itu adalah menganggap sial dengan sesuatu apa yang dia lihat, ataupun dengan sesuatu apa yang ia dengar, ataupun juga beranggapan sial dengan sesuatu yang sudah jelas. Di antaranya yang misalnya menganggap sial dengan sesuatu tadi, seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Jadi kalau misalnya burungnya terbang ke kiri, berarti ini sial, berarti enggak jadi melakukan sesuatu. Nah, ini namanya tatayur, ini tidak boleh. Dan ini enggak mesti dengan burung.
Yang penting beranggapan sial dengan sesuatu, padahal itu sebenarnya hakikatnya enggak sial. Mungkin kalau orang Jawa mengatakan misalnya mau pergi, terus kemudian nanti ada kucing lewat, oh berarti ini sial, enggak jadi pergi. Atau mau melakukan pekerjaan, kemudian nanti mau tatkala jalan, terus kemudian ada ular lewat, oh berarti ini sial, berarti enggak jadi. Nah ini tidak boleh. Apa hubungannya? Jadi apa hubungannya antara apa sial dan sial dengan binatang? Binatang itu adalah makhluknya Allah. Jadi burung itu ya Allah yang ngatur, dan hewan yang lain Allah juga yang ngatur. Maka enggak ada hubungannya. Maka kalau beranggapan sial, maka ini adalah tidak diperbolehkan dalam agama kita, dan bahkan dikatakan adalah termasuk kesyirikan. Ini termasuknya beranggap sial. Kemudian berikutnya adalah beranggapan sial dengan apa yang didengar. Jadi kalau misalnya ada orang, oh itu misalnya dengar, oh ini mau bangkrut, ini dia akhirnya menganggap sial, wah bangkrut berarti. Ini tidak boleh, ya kan itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada juga beranggapan sial dengan hari. Beranggapan sial dengan hari, atau beranggapan sial dengan tahun, ataupun beranggapan sial dengan bulan. Jadi semuanya ini adalah Allah yang menciptakan. Jadi Allah itu yang membuat hari ini, Allah itu yang membuat bulan ini, Allah yang membuat tahun ini. Semuanya dan waktu ini adalah yang membuat Allah SWT, dan semuanya adalah baik. Kalau ada yang menganggap sial, berarti ini seperti mencela Allah Ta'ala. Jadi nggak boleh kita menganggap ada hari-hari yang sial, hari-hari yang nggak bagus. Ini nggak baik, karena semuanya hari adalah bagus. Karena diterangkan di dalam hadis apa? Sebaik-baik hari itu adalah hari Jumat. Jadi semuanya hari itu baik. Jadi baik, tapi hari Jumat adalah lebih baik. Jadi nggak ada hari yang jelek. Jadi semuanya hari adalah baik, ya. Tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa kok ada Pahing, ada Legi, ada Kliwon? Kan orang-orang pasar itu kan biasanya bilang, oh ini hari api, ini Pahing ini, berarti hari bagus ini. Nah itu tergantung orangnya. Mungkin bagi pedagang kalau waktu Pahing, karena pasar kita di sini adalah pasar Pahing, untungnya banyak, menyenangkan kan itu, untungnya banyak. Tapi di sisi yang lain bisa jadi orang itu kalau Pahing malah agak sedih. Bukan pedagang. Kenapa? Karena anaknya minta ini, minta belikan ini, minta belikan ini. Berarti kalau Pahing malah hartanya cepat habis, ya kan? Jadi kalau Pahing terkadang malah nggak senang. Kenapa? Karena itu tadi hartanya cepat habis. Yang satunya bagi pedagang senang karena untungnya banyak. Bagi orang yang sekolah bisa jadi menganggapnya, wah ini kalau Pahing ini malah lambat ini. Kenapa? Karena antri, macet, jalannya macet. Nah, makanya di sini ini tergantung manusia sendiri. Tapi semuanya itu adalah baik. Karena maka hari itu semuanya adalah baik. Karena yang menentukan hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak boleh mencela waktu. Ataupun juga dengan bulan. Bulan semuanya baik. Semuanya bulan adalah baik, tapi ada yang lebih baik, ya bulan Ramadan, kemudian bulan Dzulhijjah, ini ada keutamaan. Jadi semuanya adalah baik. Kita tidak diperbolehkan untuk menganggap ini adalah bulan sial atau ini bulan yang demikian, maka ini tidak diperbolehkan karena semuanya adalah baik. Semuanya adalah baik, tapi ada yang lebih baik begitu. Kemudian itu tentang masalah bulan ataupun tahun semuanya baik, tapi ada yang lebih baik. Maka kalau kita itu pergi ke rumah sakit yang baik, rumah sakit yang yaitu misalnya eksekutif, jadi baik, rumah sakit itu baik, semuanya baik, dokternya semuanya spesialis, baik semuanya, ya kan. Kemudian kalau tanya dokternya yang baik mana, maka dijawab semuanya baik. Jadi semuanya dokternya baik. Maka
tapi baik-baik ada yang lebih baik. Jangan itu. Semuanya baik karena semuanya adalah spesialis, semuanya belajar langsung, semuanya nggak ada belajar online. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan ini ada dokter yang baik, malah ada dokter yang nggak baik, ini dokternya jelek ini, malah dimarahi. Kenapa? Karena semuanya spesialis, semuanya sudah belajar langsung. Ini dokter betulan, bukan belajarnya dengan online. Maka berarti apa? Semuanya dokternya baik, tapi ada yang lebih baik. Ini berarti apa? Kita menanggapi dalam masalah ini ada yaitu masalah entahlah hari atau yaitu bulan ataupun tahun ataupun yang lainnya, maka itu adalah semuanya baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. Rasulullah bersabda, tidak ada penyakit yang menular, tidak ada tiaroh yaitu beranggapan sial dengan burung atau beranggapan sial dengan binatang, tidak ada yaitu semisal burung hantu ataupun juga enggak ada bulan Safar. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya adalah penyakit itu tidak bisa menular sendirinya. Semuanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi penyakit itu menular, tapi kalau Allah taala mengizinkan. Jadi kalau Allah taala mengizinkan, bisa jadi penyakit itu menular. Tapi kalau Allah taala tidak mengizinkan, maka penyakit itu tidak menular. Tapi semuanya adalah tergantung ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah penyakit itu menular ataupun tidak menular tergantung ketentuannya Allah taala. Jadi tergantung ketentuannya Allah taala. Ya bisa jadi menular, tapi semuanya adalah karena ditakdirkan Allah taala bisa menular. Bisa jadi enggak menular karena Allah taala tidak takdirkan tidak menular. Makanya bagi kita untuk hati-hati, waspada kan itu. Jangan dicampur antara yang sakit sama yang sehat. Itu dalam rangka waspada. Tapi semuanya adalah tergantung takdirnya Allah Ta'ala, tergantung ketentuannya Allah Ta'ala. Makanya kalau ada orang yang sakit dalam satu rumah, maka satu rumah sakit, tidak semuanya satu rumah itu akan sakit semuanya. Atau misalnya ada orang yang sakit kemudian mati dalam satu rumah, kemudian tidak semuanya dalam rumah itu mati semuanya, enggak. Karena semuanya adalah tergantung Allah SWT, tergantung takdirnya yang Allah tentukan. Makanya begitu pula kita bisa melihat rumah sakit. Di rumah sakit ada orang yang sakit kemudian mati, ya kan, mati di situ. Kemudian tidak semuanya, akhirnya semuanya yang di rumah sakit mati semuanya. Dokternya mati, perawatnya mati, sopirnya mati, ya tuh sapamnya mati, tukang parkirnya mati semuanya, sampai tukang paketnya sampai mati, enggak kan itu. Ya, semuanya ini menunjukkan semuanya adalah apa? Dengan takdir Allah Ta'ala. Jadi apa? Bisa tergantung dengan takdir Allah Ta'ala. Kalau Allah takdirkan sehat, yang itu. Makanya hendaklah kita berpegang, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu buktinya tadi di rumah sakit tadi. Jadi apa namanya? Dokternya tetap sehat, perawatnya tetap sehat, kemudian semuanya juga tetap sehat kan itu. Jadi semuanya ini apa? Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa jadi ada orang yang mengatakan ini ada binatang sakit yang pertama, kemudian tambah lagi yang kedua, tambah lagi yang ketiga, tambah lagi keempat, ya semuanya adalah dengan takdir Allah Ta'ala. Sekarang yang pertama, siapa yang sakitnya dari mana kalau menular? Jadi yang nomor satu sakit. Terus siapa yang nulari? Nomor satu ini nggak ada ya kan? Ya. Jadi kalau nomor dua mungkin alasan ini ketularan nomor satu, nomor tiga ketularan nomor satu. Sekarang nomor pertama siapa yang
nulari? Siapa yang pertama nulari? Tiba-tiba sakit. Semuanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu adalah dengan takdir Allah taala, maka hendaklah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Rasulullah mengatakan wala tiyarata. Ya ini yang enggak boleh, dan juga enggak ada tiaroh. Jadi apa? Enggak boleh kita itu beranggapan sial dengan, yaitu apa? Beranggapan sial dengan burung, atau beranggapan sial dengan binatang yang lain, atau beranggapan sial dengan hari, beranggapan sial dengan bulan. Nah, ini tidak ada, tidak diperbolehkan. Karena semuanya ini adalah menafikan, yaitu menafikan ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Begitu pula menunjukkan bergantung kepada yang enggak ada hakikatnya. Ya kayak tadi, burung terbang ke kiri, sial. Apa hubungannya sial dengan burung? Karena burung sudah makhluknya Allah sendiri. Jadi enggak ada kaitannya. Maka ini enggak boleh, ya kan? Tidak diperlukan dalam agama kita. Begitu pula yaitu dengan menganggap sial dengan hari, ya kan? Ataupun dengan bulan. Kan ada orang-orang itu yang beranggapan ada bulan, yaitu sial atau bulan keramat, berarti enggak boleh nikahan, enggak boleh hajatan. Ya itu enggak, semuanya bulan adalah baik, kan itu. Kemudian wala hamata, dan juga tidak ada hamata. Hamata itu burung semisal burung hantu. Orang-orang dulu meyakini bahwasanya kalau ada burung hantu hinggap di malam hari di rumahnya, berarti ini orang yang dalam rumah itu berarti menunjukkan mau mati, ini kan. Entah itu siapa namanya, dia yang mati atau salah satu keluarganya akan mati, ya. Berarti beranggapan sial dengan burung, berarti burungnya bersuara di atas rumah, burung hantu di atas rumah, hinggap di mana? Hinggap di rumahnya. Kemudian mereka beranggapan berarti ini orangnya yang di rumah ini mau mati, ya. Dan ini berarti apa juga? Beranggapan sial, ini tidak boleh, kan itu. Apa hubungannya antara mati sama burung? Karena burung ya namanya burung, makhluk Allah sendiri. Dia terbang, capek, nanti turun, bisa jadi di pohon, turun di rumah. Nah, ini enggak ada hubungannya. Enggak ada enggak ada hubungannya antara mati sama burung. Karena burung makhluk sendiri, manusia juga makhluk sendiri. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah enggak ada itu, maksudnya anggapan yang kayak gitu tuh tidak ada. Nah, ini anggapannya orang jahiliyah, kan itu, orang dulu, ya kan. Wala sofaro, dan juga enggak ada bulan sofar. Bulan sofarnya ada, kan itu. Bulan sofarnya ada, tapi orang jahiliyah beranggapan di bulan sofar, kalau kita itu bulan suro, ya sekarang bukan sofar, bukan ya. Muharram, sofar, sapar, ya. Safar tetap sofar, namanya bulan safar. Orang Arab mengatakan bahwasanya di bulan sofar ini adalah bulan yang sial, terutama dalam nikahan. Berarti nanti kalau orang nikah di bulan sofar, ya berarti nikahnya akan berantakan. Nah, ini anggapan orang jahiliyah. Dikatakan Rasulullah enggak ada, ya gitu. Semuanya bulan adalah baik, kan itu. Dan di daerah itu ada sendiri-sendiri. Ada orang yang mengatakan bulan itu enggak bagus, ini tidak boleh. Atau misalnya kalau kita bulan Selo itu berarti jelek, kan itu. Enggak, kan ini. Semuanya bagus, ya kan itu. Atau mungkin bulan sekarang adalah bulan Suro, dianggap bulan keramat, enggak boleh hajatan. Enggak, semuanya adalah baik. Ini ditanggapi oleh Rasulullah SAW, dijelaskan ini semuanya adalah urusan-urusannya orang jahiliyah. Dan orang jahiliyah itu, mereka itu bisa begitu karena mendapatkan bisikan-bisikan dari setan. Dan setan itu berusaha agar manusia itu takut, agar manusia itu manusia itu nanti sedih. Jadi tujuannya setan berusaha manusia ini dibuat takut, buat sedih. Itu tadi, ya kan. Ada bulan-bulan yang sial, hari yang sial, ada yang makhluk melawan sial. Ini akhirnya orang sedih. Kita tidak boleh yang demikian. Kita hendaklah bertawakal kepada Allah SWT. Kita hanya percaya dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW.
Kemudian di dalam hadis yang lain dijelaskan juga wala nau'a wala gula. Ya kan? Dijelaskan dalam hadis yang lain bahwasanya tidak ada bintang dan juga tidak ada gula. Gula itu setan, maksudnya gitu. Maksudnya bintangnya ada. Bintang itu ada, bintang di alit. Di langit itu ada, tapi ada orang-orang jahiliyah itu beranggapan berarti kalau ada bintang ini berarti menunjukkan sial. Ya, padahal nggak ada hubungannya, ya kan? Nggak ada hubungannya. Bintang di langit makhluk sendiri. Orang kita di dunia di bumi juga makhluk sendiri. Ini nggak ada hubungannya. Ada juga sampai yang bilang yang memberi hujan itu adalah yaitu apa? Bintang, ya kan? Bintang itu yang ngasih hujan. Ini berarti juga salah. Yang menurunkan hujan adalah Allah Ta'ala. Nah, ini anggapan orang jahiliyah. Ataupun mungkin orang yang di Jawa ada yang mengatakan berarti kalau ada bintang itu menunjukkan orangnya akan sakit. Ini membawa sakit. Berarti banyak orangnya sakit. Kenapa? Karena ada bintang itu, bintang tertentu. Nah, ini juga tidak benar. Karena apa? Nggak ada hubungannya antara orang sakit dengan apa? Bintang. Bintang makhluknya Allah sendiri. Di dunia juga ada apa namanya? Kita di bumi juga makhluk sendiri. Maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya walang gula dan juga tidak ada yaitu apa? Setan. Itu maksudnya yang gula itu setan. Jadi orang jahiliyah itu jadi kalau misalnya di padang pasir itu biasanya apa namanya? Kelihatan setan. Jadi setannya kelihatan. Terus kemudian bisa menyesatkan kan itu. Bisa menyesatkan. Jadi setannya bisa apa? Menyesatnya. Yang hasilnya pengen berjalan, ingin pulang ternyata nggak bisa kembali ya. Itu orang-orang jahiliyah kan itu. Tapi dipangkas oleh Rasulullah SAW walang gula, enggak ada itu maksudnya itu. Ya maksudnya setannya ada, tapi jangan takut kepada setan. Jangan takut kepada setan. Jangan takut kepada setan. Kita itu manusia. Maka jangan takut sama setan. Karena apa namanya? Manusia itu kan ada malaikatnya. Manusia itu ada malaikatnya. Maka kalau kita itu nanti apa namanya? Kalau kita itu berani, maka setannya lari. Karena apa? Bersama kita ada malaikat, yaitu malaikat yang mencatat amalan-amalan kita. Berarti nanti kalau kita itu nanti apa namanya? Berani kita datangi, maka setannya yang takut kan itu. Tapi kalau orangnya takut, ya setannya berani. Kenapa? Orangnya takut ya. Maka apa? Kita jangan sampai takut kepada setan. Hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kamu itu takut kepada mereka, maka takutlah apa? Kepada Allah. Jadi hendaklah kita takut kepada Allah taala. Kita itu punya Allah. Kemudian juga ada para malaikat. Maka hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya setan itu lemah. Jadi setan itu adalah lemah karena setan itu adalah makhluk yang tidak kelihatan. Makhluk yang enggak kelihatan. Makanya kalau misalnya dia sampai nampak, berarti itu butuh tenaga yang banyak, perlu tenaga yang banyak. Tapi sebenarnya itu tambah lemah, ya kan? Karena apa namanya? Asalnya itu bukan makhluk yang kelihatan. Kemudian bisa kelihatan, nampak, berarti tambah lemah dia. Jadi kalau misalnya dipukul itu tambah apa namanya? Cepat hancur karena lemah dia kan itu. Ya. Karena sebenarnya setan itu makhluk yang enggak kelihatan. Kok sampai nampak berarti tambah lemah kan itu. Ini semuanya apa dalam rangka apa? Jangan sampai kita takut pada setan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dipangkas oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya mau pepergian, enggak usah takut sama setan. Tetap pergi, ya kan itu. Kalau misalnya ini dituruti nanti kan orang takut sama setan, bisa jadi malam-malam mau datang pengajian nggak datang. Kenapa? Takut nanti di jalan ada setan, ya kan? Ataupun misalnya dikabari ini ada saudaranya sakit malam-malam suruh sini, akhirnya nggak datang. Kenapa? Takut nanti di jalan ada setan. Nah, ini semuanya apa? Dipangkas. Berarti jangan takut setan. Berarti terus, yaitu terus jangan takut sama setan. Dan kita di dalam
syariat agama kita. Kalau misalnya ada sampai setan yang nampak, maka bacakan ayat kursi, ya kan, bacakan ayat kursi. Nanti setannya akan lari, setannya akan hilang kan itu. Dan kita terus kan itu. Kemudian kalau misalnya di kuburan kok tiba-tiba ada nampak tangan, ya tangan yang awe-awe gini kan itu, tangan, bacakan ayat kursi, nanti hilang, itu setan, ya kan. Setan memang berusaha nakut-nakuti manusia. Maka kita hendaklah bertawakal kepada Allah, bergantung pada Allah Ta'ala, kemudian yaitu dengan banyak berzikir, kemudian juga itu tadi dengan baca ayat kursi, yaitu di dalam surat Al-Baqarah, iya kan itu. Itu ya, berarti dengan demikian. Kemudian kalau dulu ada orang Jawa itu berkeyakinan, jadi kalau misalnya ada pocong, berarti tidaklah dia telanjang, yaitu udo, gitu. Berarti nanti lah udo, berarti setannya nanti akan hilang, kan itu. Ada begitu. Ini salah kan itu. Kan manusia itu lebih utama daripada setan. Manusia itu diperintahkan untuk menutup aurat, ya kan. Makanya kita tatkala mau, yaitu mau masuk kamar mandi, itu kan kita doa bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi baca bismillah biar tatkala kita melepas pakaian kita, nanti setannya tidak bisa melihat kan itu. Nah ini malah kalau ada pocong, kemudian suruh udo biar setannya hilang. Nah ini salah keyakinan demikian. Kita bukan demikian. Jadi kita dengan bacakan ayat kursi, kita berzikir, nanti setannya akan hilang. Makanya ada kisah yang lucu, ya kan itu. Yaitu tentang ada orang nenek-nenek, dia berkeyakinan berarti nanti kalau ada pocong berarti telanjang, nanti utuh, berarti pocongnya hilang. Maka ada kisah, ada anak kecil itu penakut, ya kan, gampang penakut, ya kan. Memang jadi orang penakut itu nggak enak, ya kan. Mau jadi orang penakut itu nggak enak. Makanya kita berlindung kepada Allah dari sifat penakut kan itu. Karena orang penakut itu kan malam-malam mau sholat malam takut, jadinya nggak sholat malam. Malam-malam mau wudhu takut, akhirnya nggak jadi wudhu kan. Malam-malam pengen baca Al-Quran takut nanti ada. Makanya jadi orang penakut itu nggak enak kan itu. Jadi ada anak kecil itu penakut kan itu, penakut. Kemudian digoda sama temannya, ya ini itu masalahnya karena penakut, yaitu dibuatkan pocong-pocongan, yaitu pohonnya pisang itu, debok gitu ya, debok itu, kemudian dikasih dikasih karung warnanya putih, ya kan, dibentuk kayak pocong, terus sama dioles-oles gitu, maksudnya pakai areng biar kayak pocong kan itu, ya kan itu. Jual pocong, kemudian berdirikan di dekat rumahnya orang yang anak kecil yang menatur. Akhirnya anak kecilnya takut ya kan, karena ada pocong ini, takut kan. Kemudian neneknya datang, ada pocong, akhirnya telanjang, ya kan, neneknya itu telanjang, ya kan. Ini padahal debok ini kan. Nah, terus akhirnya yang anak yang ngedani tadi guyu, ya kan, kepinggel-pinggel kan, guyu pinggel-pinggel, nenek udah kan itu, nenek udah kepinggel-pinggel. Nah, akhirnya neneknya tadi dengar, ini ternyata aku malah guyu kabeh, ternyata itu debok. Akhirnya deboknya itu guling nih kan itu. Nah, kan gitu kan. Ya ini lucu kan gitu kan. Nah, akhirnya jangan lucu. Jadi memang semuanya salah tadi ya. Neneknya itu keyakinannya salah. Kemudian orang tadi juga nggodoi orang, ya kan itu. Padahal itu debok kan. Nah, itu ya makanya ini makanya di sini janganlah kita takut dengan dengan setan kan itu ya. Itu ya tentang masalah yaitu wala tiyarata ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, la adwa wala tiyarata wa tu'jibuni al-fa'lu ya. Qalu wa mal fa'lu al kalimatu thayyibatu ya.
Jadi Rasulullah SAW bersabda sama la adwa, tidak ada penyakit yang menular tadi maksudnya tadi, wala tiyarata, dan juga apa tidak ada, yaitu apa namanya beranggapan sial. Kemudian watu cibuni al-fa'lu, jadi mentajukkan saya al-fa'lu, fa'lu itu optimis, ya kan. Wama al-fa'lu al-kalimatu thayyibatu, apa yang dimaksud dengan fa'lu adalah kalimat yang baik. Ya, maksudnya jadi apa namanya? Kalau kalimat yang baik yang menjadikan orang itu optimis, maka ini tidak apa-apa. Kalimat yang optimis ini tidak apa-apa. Ya seperti kalau misalnya ada orang sakit, kemudian ada yang menjenguknya, kemudian nggak apa-apa, sehat-sehat. Nah, dia akhirnya, berarti ini ada orang mengatakan sehat, berarti saya mau sehat ini. Wah, ini berarti optimis. Ini tidak apa-apa. Dalam masalah ini tidak apa-apa karena menunjukkan apa? Optimis. Jadi kalimat-kalimat yang menjadikan seorang itu semakin apa namanya? Semakin semangat. Nah, ini tidak apa-apa. Ini apa? Tidak apa-apa, ya. Itu tadi tentang masalah tadi ya fa'lu. Jadi kalimat yang optimis enggak apa-apa. Kemudian di dalam hadis yang lain dzukirat at-tiyaratu inda Rasul salam, yaitu disebutkan tentang masalah tiaroh tadi yang anggap sial. Di sini Rasulullah faqala ahsanuha al-fa'lu, yang bagus itu adalah optimis tadi ya. Wala tarudu musliman, dan janganlah menolak orang muslim. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul Allahumma la ya'ti bil hasanati ila anta. Jadi kalau seorang itu melihat sesuatu yang dibenci, maka hendaklah dia mengatakan tidaklah mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Jadi semuanya yang membuat baik itu adalah apa? Allah. Kemudian wala yadfa'u sayyi'ati ila anta, dan juga tidaklah menolak kejelekan kecuali apa? Anta. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya intinya jangan sampai kita ini beranggapan kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya kan? Jadi semuanya itu dihilangkan. Kita hanya beribadah kepada Allah taala, kemudian kita yakini apa yang di dalam agama kita, ya. Jangan sampai beranggapan-anggapan yang tidak ada dalam Islam. Sebenarnya banyak kaum muslimin anggapan-anggapan yang tidak dalam agama Islam. Di antaranya ada dulu ada kalau misalnya ada orang mau orang itu ngantarkan orang mati, ya kan, ngantarkan orang mati jalan. Kemudian nanti tatkala pulang dibarengi orang nggak mau, ya kan. Jadi kalau misalnya balik dibarengi, ayo Pak bareng tak bonceng, nggak mau. Anggapannya berarti nanti kalau dibonceng berarti kan ditumpak nih. Berarti ngelek ditumpak nih, berarti cepat dan ditumpak nih pandoso berarti. Wah, berarti cepat mati. Akhirnya nggak gelem. Nah, padahal ini nggak ada hubungannya, ya kan. Mati sama mati dengan tumpak nih sepeda, tumpak nih motor, nggak ada hubungannya kan itu. Nah, ini berarti ini anggapan yang bagus. Berarti pulang ngantarkan orang mati ya sudah, pulang jalan. Dia dibonceng temannya enggak apa-apa kan itu. Jadi enggak ada hubungannya. Maka di sini tidak diperbolehkan. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan al-tiyaratu sirkun, at-tiyaratu sirkun. Jadi tiaroh itu adalah nganggap sial suatu adalah termasuk kesyirikan, ya. Ya. Menganggap sial dengan sesuatu itu adalah termasuk kesyirikan. Jadi tidak diperbolehkan, termasuk syirik dijadikan. Karena apa? Dia tadi bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk syirik, ya kan? Itu menganggap sial itu termasuk syirik. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, ya kan? Jangan sampai beranggapan. Wa ma minna illa, dan tidaklah di antara kita kecuali bisa jadi di antara kita itu terlintas kepada suatu yang sial, bisa jadi kan itu. Nah,
Bisa jadi kan gitu, bisa jadi karena memang banyak orang yang mengatakan dingin-dinginan, bisa jadi terlintas gitu. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkuli. Tapi kalau terlintas sesuatu, maka apa? Itu bisa dihilangkan dengan tawakal. Jadi kita tawakal kepada Allah SWT. Berarti apa? Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu sudah ada takdirnya. Jangan kita menganggap sial dengan sesuatu. Jadi semuanya adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita menjadi orang mukmin yang mana itu hidupnya itu tenang. Jadi bisa hidup dengan tenang, tidak beranggapan kepada sesuatu apapun, ya kan? Kemudian di dalam hadis yang lain, man raddahu tiyaratu an hajatihi faqad asroka. Barang siapa yang menolaknya gara-gara beranggapan sial dari hajatnya, yaitu kehendaknya, faqad asroka, ya kan itu. Maka berbuat sungguh berbuat syirik, ya kan itu. Jadi kalau kayak tadi, dia mau kerja, ternyata nganggap ada burung, akhirnya sial, akhirnya nggak jadi kerja. Ini berarti beranggapan dia mengurungkan hajatnya, maka ini berbuat asroka. Ataupun bisa jadi orang mau hajatan, mau nikah, ya kan, sudah ditentukan bulan ini, terus kemudian ternyata ketentuannya di bulan yang dianggap sial, akhirnya nggak jadi nikah. Ini pun juga tidak diperbolehkan. Ini pun juga diuraikan faqad asroka. Berarti sungguh beranggapan sungguh berbuat syirik. Qalu wa ma kafaratu dzalika. Terus kemudian gimana kafarahnya, apa ini penghapusnya? Faqala antaqulu Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Jadi kalau sampai begitu berarti dia harus berdoa, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali adalah kebaikan yang datangnya dari Engkau, dan tidaklah ada burung kecuali ya burung itu miliknya Allah Ta'ala, kan itu. Ya burungnya itu miliknya Allah Ta'ala, jangan sampai dianggap sial. Kemudian wala ilaha ghairuka, dan juga tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semuanya tentang masalah yaitu tiaroh. Jadi tatayur, beranggap sial, maka kita enggak boleh beranggapan sial dengan suatu yang mana di situ tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak-bapak yang kami hormati, orang yang beranggapan sial dengan sesuatu atau beranggapan sial dengan dengan angka, bisa jadi, ya kan? Bisa jadi betul-betul sial. Bisa jadi, ya kan? Kenapa? Bukan barangnya itu menjadikan sial, bukan. Bisa jadi dia betul sial karena ini disiksa ataupun dihukum oleh Allah Ta'ala karena dia sebab kurang imannya ataupun kurang bersandarnya kepada Allah Ta'ala. Kurang bersandarnya kepada Allah Ta'ala, dan juga itu karena dia tadi, kenapa sesuatu yang enggak ada hubungannya dijadikan hubungan, akhirnya dihukum oleh Allah Ta'ala, akhirnya sial betulan. Ya, aslinya sial betulan, ya kan itu. Bukan karena itu bendanya tadi yang sial, bukan, tapi dihukum, ya kan. Salahnya sendiri, ya kan. Salahnya sendiri. Kenapa kamu kurang beriman kepada Allah? Kenapa kamu kurang bersandar kepada Allah Ta'ala? Kenapa yang enggak ada hubungannya kok dihubung-hubungkan? Nah, akhirnya dihukum oleh Allah Ta'ala, akhirnya sial betul, kan itu. Ya, kan gitu ya. Jadi salahnya sendiri, ya kan, ini salahnya sendiri. Makanya bisa jadi ada dukun mengatakan, loh sial tenan kan? Loh sial tenan, sudah dibilangi, ya kan? Dibilangi jangan gini, akhirnya buktinya iya, kan itu. Nah, ini bukan itu bukan itu menjadikan sial, bukan, tapi karena dihukum Allah Ta'ala sendiri. Hukumannya tadi Hukumannya tadi kenapa dia kenapa kok dihukum? Karena kenapa kamu kurang beriman kepada Allah Ta'ala?
Kenapa kamu kurang bersandar kepada Allah Ta'ala? Kenapa? Yaitu apa? Kamu itu apa? Menganggap sial yang mana nggak ada hubungannya, salah sendiri akhirnya kan itu. Makanya berarti semuanya anggapan sial itu dihilangkan, ya kan? Biar nggak jadi apa? Nggak sial. Jadi orang hidup merdeka kan itu. Orang hidup merdeka hanya beribadah kepada Allah Ta'ala, ya kan itu. Jadi semuanya keyakinan yang nggak ada di dalam agama Islam ini adalah kita tinggalkan, ya kan? Adalah tinggalkan. Semuanya hendaklah ditinggalkan, karena bisa jadi dihukum kayak gitu, dihukum nganggap sial, akhirnya sial karena dihukum tadi oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau misalnya dia nggak anggap sial ya kan tenang, jangan itu. Sudah gitu ya. Seperti orang yang mimpi, ya kan, ada orang yang mimpi buruk, ya kan, orang mimpi jelek kan itu. Namanya setan itu kan berusaha. Setan itu berusaha menggoda manusia biar sedih, ya kan, biar sedih, biar takut kan itu. Maka bisa jadi orang mimpi jelek, ya kan, mimpi sesuatu yang enggak menyenangkan, ya, cuma yang tidak menyenangkan. Maka dalam syariat kita kalau ada mimpi yang enggak menyenangkan berarti kita berlindung, yaitu berlindung kepada Allah Ta'ala, kemudian meludah ke kiri, maksudnya meludah sedikit gitu ya, sedikit tuh, kemudian sudah enggak usah dipikirkan, sudah enggak mikir, itu hanya mimpi yang enggak menyenangkan, sudah kita berlindung pada Allah Ta'ala, itu hanya mimpi, sudah, nanti sudah nggak usah dipikirkan lagi, udah nggak pikirkan. Nah nanti kalau demikian, nanti insya Allah yang terjadi dalam mimpi itu nggak akan terjadi, ya kan. Tapi kalau dipikirkan, mimpinya nggak menyenangkan, dipikirkan, kemudian gelisah, terus gimana, nah ini bisa jadi nanti kejadiannya jadi, ya kan, karena salahnya sendiri kan itu, sudah diajari. Jadi kalau mimpi yang enggak baik berarti sudah berlindung, kemudian mudah kiri, jangan dipikirkan, malah dipikirkan terus. Nah, akhirnya bisa jadi malah terjadi. Karena ini salahnya sendiri. Itu tadi ya semuanya. Jadi kita hendaklah mengikuti syariat Islam. Jangan sampai sesuatu dianggap sial. Jadi jangan beranggapan sial dengan hari, beranggapan sial dengan angka. Bisa jadi kan orang itu nganggap sial dengan angka 13. Berarti nanti kalau masuk rumah sakit nanti dapat nomor kamar 13, akhirnya enggak jadi, pulang aja karena sial. Enggak boleh ya gitu kan, ya kan. Coba diganti saja, ya kan. Coba diganti. Kalau misalnya nomornya kan 20, jadi 1 2 3 4 5 6 sampai 20, ya, nomor 13 sana. Coba dibalik nomornya. Dibalik nanti kan kamarnya ganti kan itu. Ya, maka di sini jangan beranggapan sial, sudah semuanya adalah baik. Kamarnya berarti semuanya baik, enggak usah dianggap sial, karena semuanya itu adalah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dianggap sial. Kalau dianggap sial, ya bisa jadi itu dihukum oleh Allah Ta'ala, ya kan itu. Dihukum oleh Allah Ta'ala, akhirnya ya gitu, dihukum oleh Allah Ta'ala yang menjadikan seorang jadi enggak disenangi. Itu ya masalah muslimin, bapak-bapak yang kita cintai, tentang masalah kita itu jangan sampai beranggapan sial dengan sesuatu. Jadi dengan beranggapan sial dengan sesuatu, tapi hendaklah kita optimis, kita berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, dan juga kita tidak mengikuti yaitu keyakinan orang jahiliyah, orang-orang yang dulu yang tidak berdasarkan yaitu agama. Karena orang-orang dulu itu adalah sudah dirancoi oleh setan. Agamanya sudah dicampur aduk oleh setan, dibuat nggak karu-karuan agamanya. Makanya orang-orang jahiliyah itu sampai ada yang membunuh anaknya dibunuh, ya kan itu. Gara-gara ini berkaitan yang nggak demikian. Kemudian kalau kita melihat di zaman jahiliyah, dulu orang jahiliyah kalau itu tawaf di Ka'bah, ya ini di masjid itu dengan telanjang, ya kan. Telanjang, padahal di masjid, ya kan, di masjid yaitu memutari Ka'bah dengan telanjang. Itu baik laki-laki atau perempuan semuanya telanjang. Cuma kalau yang siang yang
ini orang-orang yang laki-laki. Yang laki-laki berarti tawafnya itu sampai telanjang di siang hari. Kemudian yang wanita yaitu apa? Tawafnya apa? Di malam hari. Malam hari berarti sambil telanjang sampai mutari apa ini? Mutari Ka'bah. Dibuat gitu. Ini apa namanya? Dibuat setan kayak gitu ya. Sampai apa namanya? Di masjid, yaitu apa? Di rumah Allah Ta'ala, yaitu apa? Telanjang. Nah, ini karena apa? Karena mereka berkeyakinan. Berarti apa namanya? Ini kan tanah suci, tanah mulia. Berarti nggak boleh pakai pakaian-pakaian yang apa namanya? Tidak bagus. Karena di zaman jahiliyah itu kan banyak orang yang apa namanya? Bekerja dengan hasil yang haram. Bekerja apa dengan suatu yang haram, riba ataupun yang lainnya, perdukunan. Ini kan berarti suatu yang nggak boleh. Berarti kita itu kalau mau ke tanah suci berarti pakaiannya harus yang baik. Akhirnya mereka apa nggak pakai pakaian telanjang. Nah ini kan ya, ini semuanya adalah apa? Bisikan-bisikan apa sih setan. Jadi semuanya hendaklah apa ditinggalkan. Semuanya jangan sampai ngikuti bisikannya setan, karena memang setan itu apa namanya bisa berjalan yaitu apa di aliran darah. Jadi setan itu bisa apa namanya berjalan di aliran darah ini. Jadi bisa bisiki ya, bisa bisiki. Makanya kita hendaklah banyak berzikir kepada Allah SWT, banyak berdoa ya gitu. Karena memang ya setan itu tugasnya kayak gitu, yaitu apa namanya menggoda manusia biar manusia itu menjadi sesat. Tapi setan itu cuma menggoda. Jadi setan itu cuma menggoda, tidak sampai apa namanya nyegat. Ya enggak sampai nyegat. Jadi kalau misalnya orang mau ngaji dicegat itu enggak. Ya cuma menggoda, nakut-nakuti. Orang mau haji dicekik itu enggak kan. Jadi apa? Nakut-nakuti saja kan itu. Tapi ada setan dari golongan manusia, ini yang menakutkan. Jadi apa namanya setan dari golongan manusia, dari orang-orang munafik, ya pokoknya itu malah apa namanya menghalangi betul. Jadi orang-orang munafik itu kalau ada orang ngaji yang dihalangi betul, makanya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah, ya kan? Yang paling bawah karena memang menghalangi orang betul dihalangi. Kalau setan cuma bisiki kan itu. Demikianlah yang kita sampaikan tentang masalah yaitu apa namanya tatayur. Jadi jangan sampai kita beranggapan sial dengan sesuatu ya. Sebelum kita tutup barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada, sebenarnya tentang beranggapan sial ini memang sudah dari dulu ya. Jadi tentang masalah tentang Fir'aun, tentang Raja Fir'aun itu ya. Raja Fir'aun itu dan pengikutnya, mereka itu kan raja, kemudian aman. Kemudian datang Nabi Musa untuk berdakwah. Kemudian akhirnya dia menganggap, berarti sial ini. Kenapa sial? Gara-gara ada nabi kan. Mereka beranggapan, kenapa kok jadi negerinya kok jadi begini, kok jadi sial begini. Mereka beranggapan ini gara-gara ada Nabi Musa kan. Gara-gara dakwahnya Nabi Musa kan. Ini keyakinan yang salah. Padahal Nabi diutus itu untuk apa namanya mengentaskan dari kedzaliman, kegelapan menuju ke terang benderang. Dia anggap sial. Padahal apa? Padahal Nabi Musa itu berdakwah biar apa namanya orang itu menjadi bahagia baik dunia ataupun akhirat. Jadi keyakinan itu memang sudah ada. Berarti kita tinggal membersihkan keyakinan-keyakinan yang enggak sesuai dengan syariat Islam. Demikianlah yang saya sampaikan. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.